Halo, semangat siang. Ya, siang Bang Juma. Iya, dari Kristen, Bang. Ya, ya Bang, Kristen. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi tema ini. Silakan. Iya, selamat pagi Bang Juma. Ini juga, Bang, pagi. Menjelang siang. Siang. Di tempat kita sudah hampir jam 12. Ya, Iya. gimana, Bang? Tadi mendengarkan penjelasan saya udah pasti, silakan. Ada tanggapan? Tadi sudah saya simak Bang Juma. Iya, saya mau tanya Bang Juma mengenai pernyataan Paulus dia bertemu Yesus ya, katanya begitu ya. Iya. Dan aku mendapatkan ayat lain bahwa bukan hanya dia yang memberi kesaksian bertemu dengan Yesus menurut ajaran dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16 Bang Juma. Ini juga dikonfirmasi oleh Ananias yang telah bertobat menjadi pengikut Kristus oleh para murid-murid Yesus yang lain, bukan dari Paulus ya. Di mana di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16 itu cerita bagaimana Ananias mendapat wahyu atau penglihatan dalam bertemu dengan Yesus juga, bahwa bagaimana ia diutus oleh Yesus kepada Paulus untuk menyembuhkan matanya, dan ia akan menunjukkan bagaimana Yesus mengatakan bahwa bagaimana aku harus mengutus Saulus, ya, Saulus, bagaimana ia harus menderita untuk membawa namaku kepada bangsa-bangsa, raja-raja dan kaum Israel. Bagaimana dengan apakah Bang Zuma juga itu tidak menjadi bagian ayat itu? Dapat abang percaya bahwa benar pernyataan Paulus bertemu dengan Yesus juga? Ataukah abang Zuma sangkal juga itu seperti itu? Pengakuan Ananias begitu. Baik, Bang, baik. Jadi ketika Yesus dirundung kekecewaan di khotbah beliau di Matius 23 dari data 1 sampai data ke-39. Yesus itu menutup khotbahnya dia di Bukit Zaitun waktu itu. Dengan dia ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia mengatakan, nanti di Matius 24 baru di Bukit Zaitun. Di situ dia mengatakan begini, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang, kata Yesus. Berarti besok, lusa, dan seterusnya tidak akan ada yang melihat Yesus. Sampai dia ketika datang, engkau akan berkata, lisanmu akan dituntun berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku datang, alam semesta ini akan takjub melihat bagaimana kemuliaan yang aku bawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doubling, Bang. Doubling, bisa dikecilin suaranya. Ada dua perangkat kayaknya. Tadi bagus. Iya, tadi sempat ada panggilan gitu ya, tapi saya tolak gitu, panggilan telepon gitu Bang Juma. Jadi saya udah tolak. Jadi tahu-tahu ini udah bagus atau belum? Tes. Oke, udah bagus. Ya, halo. Udah, oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bang, Yesus memang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Maksudnya, kalau Ananias berkata bertemu aku, Paulus berkata bertemu aku, siapapun bertemu aku, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat,
kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau dikatakan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi, poin pertama. Poin kedua, akan datang Yesus palsu, dan itu terjadi, berarti tergenapi apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan kata Yesusnya di nomor 5-nya, mereka akan menyesatkan banyak orang memakai namaku. Orang banyak itu, kalau sekarang kita lihat siapa yang menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan memakai nama Yesus, ya Kristen, Katolik, Protestan. Gitu bang, nggak ada yang lain. Kecuali ketika ada sosok yang datang kepada Ananias, seketika Ananias mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, maka saya dapat pastikan berdasarkan Matius tadi, Matius 23 nomor 39, yang datang kepada Ananias adalah Yesus yang asli. Sekiranya Ananias mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sekiranya yang datang kepada Paulus, Paulus sambut, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Seketika dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya, disambut Paulus, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Berarti yang datang itu adalah Yesus yang asli. Tetapi faktanya, baik Ananias maupun Paulus, kalimat itu tidak terurai. Malah setelah itu yang terurai Yesus Tuhan. Padahal Yesusnya mengatakan, kalau aku datang, kamu akan berkata, aku diberkati dalam nama Tuhanku. Artinya aku adalah hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhanku. Tetapi ternyata setelah datang kepada Ananias dan juga kepada Paulus, menggiring manusia untuk menuhankan Kristus yang datang tersebut. Inilah yang dimaksud menyesatkan banyak orang. Gitu bang. Berarti bukan hanya pernyataan Paulus saja, klaim dirinya bertemu Yesus dalam rupa cahaya yang terang, karena Yesus pun pernah mengatakan waktu dia mengajar kepada murid-muridnya dengan ayat itu, bahwa sama seperti kilat yang memancar ke langit ke ujung bumi, demikian kelak kedatangan anak manusia. Betul. Ya. Nah, Paulus sudah menyatakan tentang hal keterang itu, cahaya itu yang ia nyatakan, bahwa hingga membuat matanya buta begitu. Nah, dikonfirmasi dengan Ananias ini bahwa Yesus menyuruh dia supaya ia menumpangkan tangan atas Paulus sehingga mata Paulus dapat melihat kembali. Nah, menurut saya dalam hal itu, dalam kesaksian Ananias ini, bahwa dan dia berkata bahwa Tuhan gitu ya, guru ya, atau kata Tuhan di situ ya, mengatakan, aku telah mendengar berita tentang Saulus itu, Saulus sebelumnya kan, dan udah banyak ia mengejar-ngejar orang yang menyebut-nyebut namamu katanya, dan udah banyak yang tersiksa, jemaat-jemaat yang menyebut-nyebut namamu. Dan apa kata Yesus di situ? Pergilah dan aku akan menunjukkan kepada Paulus bagaimana ia harus menderita, bagaimana Paulus harus menderita oleh karena namaku. Karena dia harus kutuntut untuk membawa namaku kepada bangsa dan raja-raja dan Israel. Nah, menurut saya itu, kalau dua-duanya ini Bang Zuma tidak percaya, ya kurasa ya bisa direnungkan dulu begitu Bang Zuma. Bukan saya menolak Abang Zuma punya pendapat, tapi menurut saya ada kesinambungan, ada orang lain yang memberi kesaksian bahwa memang menyatakan bahwa seorang Ananias yang sangat takut dengan Saulus pun disuruh oleh Kristus dalam penglihatannya. Nah, saya tidak tahu bagaimana banyak orang yang tidak mau terima itu. Ya menurut saya ya udah cukup bagi saya, menurut saya ya, karena ada yang lain yang memberi kesaksian tentang bagaimana Paulus diutus, gitu maksud saya itu Bang Zuma ya. Oke, tidak baik. menjadi apa ya, perdebatan apa ya, maksud saya ya cukup itu yang bisa saya jelaskan Bang Zuma. Oke, baik, saya tanggapi Bung. Kalau kita berbicara terkait dengan pengakuan Paulus, ada dua hal. Yang pertama, ketika Paulus mengaku melihat cahaya dan mendengarkan suara ini, itu terjadi kontradiksi yang sangat-sangat meruncing. Kontradiksinya di Kisah Para Rasul 9 nomor 7, Paulus mengatakan bahwa murid-murid yang menyertai dirinya itu mendengarkan suara.
Tetapi ketika kita berbicara di dalam KPR 22 nomor 9, penulis yang sama, murid-muridnya tidak mendengar. Pada kejadian yang sama, informasi dari satu sumber yang sama mengatakan Paulus muridnya mendengarkan suara tersebut, tetapi di bab yang lain KPR 22 justru muridnya tidak mendengar mana yang betul. Terjadi sudah kontradiksi di berita ini. Kalau firman Tuhan tidak mungkin kontradiksi pada satu peristiwa dengan sudut pandang yang sama. Tidak mungkin berbeda. Yang kedua, Bung, yang Anda baca tadi itu adalah Matius 24 nomor 27. Apa kata Yesusnya? 26-nya, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku di tengah langit. Seluruh manusia. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Jadi gagal, dua-duanya gagal. Yang pertama kontradiksi, yang kedua hanya Paulus yang melihat. Ada yang dikatakan melihat, ada yang tidak melihat. Sebaliknya ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Sedangkan kedatangannya sebagai anak manusia, ciri-ciri kedatangannya kalau dia yang datang, seluruh manusia di bumi akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap pada saat itu. Nah, itu tidak terjadi pada kejadian Yesus, di Paulus. Kalau Anda mengatakan Ananias dan Paulus sama-sama bukan Yesus asli, saya katakan yang di Pulau Patmos pun itu juga bukan Yesus. Kenapa saya katakan bukan Yesus? Di Wahyu 22 nomor 16, karena dia mengatakan akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Bintang timur itu iblis di dalam kaidah pemahaman orang Yahudi. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 yang disebut dengan bintang timur itu adalah Lucifer. Berarti yang datang adalah Lucifer memakai nama Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos, penipu, pembohong. Artinya iblis, sang penyesat. Yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya memang banyak Mesias palsu ini yang datang. Tetapi itu bukan Yesus yang Mesias asli. Makanya dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan murid pilihan, menyesatkan orang-orang pilihan. Ini real di dalam Bible dan real di dalam fakta di lapangan sampai hari ini. Gitu saudara, silakan. Oke, baik. Sedikit lanjutan sedikit lagi Bang Juma ya. Silakan. Karena yang membuktikan tadi ini tentang Ananias ini, bahwa menurut saya ya, saya menelusuri ayat itu dan terbukti di mana Paulus ini sedang menginap ke dalam keadaan buta, itu di rumahnya si muridnya Yesus sendiri, yaitu di rumah si siapa namanya itu ya, Yakobus ya, saya tahu si Yudas, Yakobus ya, di Yakobus ya, di rumahnya si Yakobus itu menginap ya, Yakobus kayaknya ya, menginapnya si Paulus ini. Nah, ternyata itu murid Yesus juga yang mencoba menginap di situ dalam keadaan buta. Dan yang membuat saya itu yakin dengan perkataan Ananias, sehingga Paulus itu karena perintah Yesus menumpangkan tangannya, maka Paulus akan melihat kembali. Dan sesudah Paulus melihat kembali dan ia boleh makan, dan mereka boleh menginginkan ia supaya dibaptis saat itu. Nah, itu yang membuat saya juga bahwa klaim Paulus boleh kita menolaknya, tapi klaim Ananias semungkinnya sudah disertai dengan perkataan yang mengatakan seseorang yang menyuruh Ananias untuk meletakkan tangannya atas Paulus dan menyembuhkan dia dari butanya.
Nah, itu ternyata terjadi sehingga pada saat itu Ananias menumpangkan tangannya dengan tangannya menopang si Paulus sehingga ia sembuh, dan Paulus sembuh dan ia meminta supaya ia dibaptis. Nah, itulah yang supaya tidak ragu si Ananias sama yang lain, murid-murid yang lain, maka ia diminta dibaptis begitu. Pada saat itu sesudah dia makan, sudah pulih dia kekuatannya, maka ia diminta dibaptis. Nah, itu yang membuat saya bahwa itu sudah menjadi rujukan saya untuk percaya hal itu, Bang Zuma. Ya, Oke. gitu. Baik, baik. Ya. Ada 3 hal minimal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Ananias. Ananias ini tokoh baru tiba-tiba aja muncul dan tidak masuk dalam daftar nama murid-murid Yesus. Yang kedua, Yesus ketika datang, Bang, orang buta dibuatnya melihat. Contoh di dalam Matius 12 nomor 21-22. Orang buta dibuatnya melihat. Tapi yang datang kepada Paulus, orang melihat dibuatnya buta. Kebalikan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Ananias mampu mengobati orang buta ini, yaitu Paulus, kebetulan aja Yesus mengatakan bahwa Mesias palsu dan nabi palsu akan melakukan tanda dahsyat dan mukjizat. Sekiranya mungkin fungsi daripada mukjizat yang dijual ini, yang dipraktekkan di depan banyak orang ini, fungsinya adalah untuk menggait, untuk menjerat, untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya tambahkan satu lagi. Besok hari, kata Yesus, pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, termasuk Ananias nih. Ananias akan berkata, bukankah kami dulu di bumi bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, aku menyembuhkan orang buta pakai namamu, orang lumpuh pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Entry pointnya di mana? Entry pointnya di mana? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Dan yang kedua, entry pointnya adalah waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di situ poinnya. Jadi kalau saudara percaya, berarti Anda sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang disesatkan. Karena faktanya hari ini orang Yahudi nggak percaya itu semua. Orang Yahudi masih tetap kemudian menegakkan hukum yang mereka terima dari Nabi Musa alaihissalam, dan mereka tidak mau terlibat kepada ajaran yang sudah tercemarkan dengan pengajaran Mesias-Mesias palsu. Demikian. Ya. Baik. Mungkin saya lupa ayat ya, bahwa tadi yang sedang Bang Zuma katakan bahwa yang mengaku dirinya Mesias, ya itu yang mengaku dirinya, jangan kalian percaya yang mengaku dirinya tanpa itu disertai sesuatu, misalnya ya yang mengaku-ngaku adalah aku Mesias, begitu maksudnya itu tadi kan, aku Mesias. Nah, jangan dipercaya karena sama seperti kilat yang memancar dari ujung ke ujung bumi. Baru itulah kelak contoh dari kedatanganku. Yesus yang sebenarnya kan begitu. Iya, betul. Ya, jadi dan harus dinyatakan bahwa dengan itu, dengan cahaya yang membuat itu sehingga Paulus buta, itu satu ya, sehingga Paulus buta. Nah, terus ada juga yang pernah waktu dia mengajar, yaitu Yesus mengajar pada sebelum dia mengalami kematian, dan pernah mengatakan bahwa tinggal sesaat lagi kamu melihat aku. Saya lupa ayatnya. Dan sesaat lagi juga kamu akan melihat aku, karena kamu mengenal aku. Tinggal sesaat lagi engkau melihat aku, dan sesaat lagi juga engkau akan melihat aku. Dalam hal ini karena bentuk yang dinyatakan tidak terlihat lagi karena sedang menjadi roh, gitu maksudnya. Sebab roh juga diutus dalam nama Yesus juga, Bang Zuma. Ya, roh dan penghibur yaitu Roh Kudus juga diutus dalam nama Yesus, Bang Zuma. Jadi ada dua yang kita kenal sebagai pembawa nama Tuhan, yaitu Yesus
Itu Roh Kudus dan Kristus. Nah, Kristus yang sudah naik ke surga itu Bang Zuma, dia yang adalah yang menjadi raja. Raja yang telah ditentukan yang menduduki takhta Daud. Sebagaimana yang tertulis di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 begitulah ya. Bahwa Kristus itu, Mesias itu jadi raja kekal yang menduduki takhta Daud. Nah, Yesus yang Roh Kudus itu yang tidak terlihat Bang Zuma. Bapa yang juga diutus dalam namaku. Roh Kudus, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu juga Bang Zuma, sosok roh yang tidak terlihat dan dipercaya dalam nama Yesus juga Bang Zuma. Nah, itu bukan hanya satu nama Yesus yang muncul Bang Zuma. Jadi Roh Kudus juga diutus bagi setiap orang yang beriman dalam nama Yesus Bang Zuma. Jadi ada Yesus yang sudah ke surga dan kembalinya nanti pada akhir terakhir yaitu Mesias, dan ada Yesus roh yang akan yang ada bagi setiap orang. Yang paling penting adalah bagaimana ia mengingatkan kepada Ananias bahwa bagaimana ia mengutus Paulus untuk menderita, bagaimana ia menderita untuk membawa namanya kepada bangsa-bangsa, raja-raja dan kaum Israel. Namanya ini tertuju kepada Anak dan Roh Kudus. Nah, Anak sudah naik ke surga dan Roh Kudus masih tinggal. Makanya berkata, sesaat lagi kamu melihat aku dan sesaat lagi kamu melihat aku karena aku telah memberitahunya kepadamu. Ada bagusnya aku pergi karena penghibur itu agar penghibur itu datang kepadamu. Nah, itulah penghibur yang ditebus Yesus yang Roh Bang Zuma. Ya, jadi sesaat lagi kamu melihat aku, tidak sesaat lagi dunia tidak melihat aku lagi, tetapi sesaat lagi kamu melihat aku karena kamu telah mendengarkan gitu ya, bahwa dia akan kembali dan tidak terlihat lagi. Itu yang disebut Bapa yang mengutus Roh Kudus dalam namaku juga, Yohanes 14 ayat 26. Nah, itulah Roh Kudus yang tidak tampak itu, yang klaim dirinya Yesus sebagai Roh Kudus yang tidak terlihat itu Bang. Nah, kalau Kristus nantinya sosok anak Daud itu kembali pada hari zaman yang akan menjadi penghakim yang hakim nanti Bang Zuma. Nah, Roh Kudus ini masih ada tetap sekarang ini, sebab dia berkata, sebab di mana ada 2-3 orang berseru dalam namaku, di situ aku ada di tengah. Nah, Roh Kudus Yesus itulah yang ada saat ini yang dipercaya Bang. Jadi makanya penyembah-penyembah benar itu dalam roh dan kebenaran begitu Bang Zuma. Jadi bukan sosok anak manusia itu yang diharapkan, tapi sosok Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus juga. Karena Kristus pernah mengajarkan bahwa aku datang dalam nama Bapakku. Begitu Bang Zuma ya. Okay. Yang menurut pemahaman saya. Terserah Bang Zuma bagaimana, tapi pemahaman saya seperti itu, bahwa Yesus Roh Kudus yang menyatakan bahwa dia mengatakan semasa ia mengajar bahwa Bapa yang adalah penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku. Nah, nama ini adalah spesial untuk disiarkan kepada semua bangsa. Itulah istilahnya Bang Zuma. Gitu. Oke, baik. Sahabat Rafael YouTube, syukran, barakallahu fik. Jadi gini Bung, ketika Anda berbicara tentang Matius 16 tadi, Yohanes 16 tadi, aku akan pergi kepada Bapa. Memang benar apa yang engkau katakan, bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang, penghibur itu tidak akan datang. Di Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku harus pergi supaya seorang penolong itu datang. Penolong lain, bukan aku. Nah, disinilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus in the gang. Apa kesalahan fatalnya? Ketika Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Maka logika sederhananya, yang datang setelah Yesus pergi adalah oknum lain. Tapi coba tanya Paulus dan tanya Ananias, yang datang kepada kamu oknum lain atau Yesus? Mereka akan berkata, yang datang kepada aku adalah Yesus. Loh, yang datang berupa Yesus itu si palsu. Yang datang sesuai dengan permintaan Yesus kepada Bapa Elohim itu adalah oknum lain, seorang penolong lain. Nah, sekarang mari kita masuk untuk mendeteksi
apakah yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen yang mereka sebut sebagai Roh Kudus itu justru adalah roh jahat? Kita buktikan. Apakah yang datang kepada Kristen ini roh jahat atau Roh Kudus? Kita buktikan. Yang pertama kegagalannya adalah ke Ananias dan kepada Paulus mengaku Yesus, sedangkan yang dinubuatkan Yesus datang setelah dia adalah oknum lain, penghibur lain. Kesalahan Paulus itu di situ. Itu kesalahan fatal yang dilakukan. Mungkin karena Paulus tidak mengerti dan tidak mengetahui nasihat Yesus kepada muridnya. Di mana Yesus mengatakan, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain atau penghibur lain itu tidak akan datang. Nah, sehingga Paulus mengatakan, yang bertemu denganku adalah Yesus. Padahal Yesusnya mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, dekati yang datang dalam nama Tuhan. Nah, mari kita deteksi kesalahan yang terjadi. Anda membawa Yohanes 14 nomor 26. Apa katanya? Di situ diterangkan bahwa Roh Kudus yang datang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Saya ulang lagi. Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan, bukan membacakan, tetapi mengingatkan. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Berarti banyak perkataan-perkataan Yesus. Nah, ini kalau saya tanya kepada saudara untuk membuktikan apa betul ada Roh Kudus di dalam diri saudara sebagai bukti kebenaran yang mengingatkan setiap perkataan Yesus, bisa nggak saudara katakan kepada saya perkataan pertama yang Yesus ajarkan kepada muridnya itu perkataan yang mana? Silakan. Iya. Mohon maaf Bang, sekali saya agak menoleh karena saya sambil jualan Bang Zuma ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi sebentar. 11.500 Pak. 17.500. Oke. Bang Zuma, ada itulah. Ataukah Bang Zuma mau naikkan satu lagi yang bisa ini? Boleh. Atau menunggu sebentar. Sabar Bang Zuma ya, Bang Zuma. Bentar. Boleh Bang, boleh. Kalau abang mau konsentrasi dulu jualan, boleh. Kita naikkan yang lain dulu. Saya juga mau izin ibadah, menunggu teman-teman API naik. Halo, semangat siang Saudara Mosa, Astra Rama, sahabat Rafael, thank you, syukran. Oke, Bang Zuma. Siap. Kita sapa dulu apa Bang. yang saya Saudara pahami Mosa, monitor. mengenai Kristus dan nama Yesus. Astrama, monitor. Halo Sabar Bang. Bang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Salam dari Kristen. Muslim Bang. Oke. Saya cuman menyemangati aja Bang. Semangat aja Bang. Gimana? Semangat. Ya Bang Zuma itu udah semangat Bang Zuma itu. Iya, Kurang Bang, semangat iya. apa lagi? Semangat Oke, terus, makasih. Bang. Hei, aku nggak lemas ini Bang, aku kuat kali Bang. Makasih. Iya, silakan. Iya, baik Bang Zuma. Bahwa saya tadi sudah terapkan sedikit tadi bagaimana tentang Roh Kudus yang diutus juga dalam nama Yesus. Jadi ada sosok yang diutus, Roh Kudus dan Anak ini diutus dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus ya. Nah, kenapa saya katakan ada dua sosok yang diutus, Roh Kudus membawa nama Yesus dan Kristus Sang Anak membawa nama Yesus juga. Dan ia berkata, aku datang dalam
Termute bang, termute. Halo, sama. Iya, halo. Dari Kristen. Ya, Kristen yang sering-sering ketemu tapi kau kick. Buka kamera bang, buka kamera. Silakan. Oke, sebentar ya, saya pasang apa dulu. Iya. Dinda Dio monitor. Api pusat monitor. Iya. Gimana? Iya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26 bahwa apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Tolong tunjukkan perkataan pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu yang mana? Silakan. Kau tahu Roh Kudus tidak? Katanya Roh Kudus itu ada di setiap orang Kristen. Ciri-cirinya adalah Roh Kudus akan mengingatkan orang Kristen terhadap segala perkataan yang Yesus pernah katakan. Yohanes 14 nomor 26. Saya ingin membuktikan apakah betul ada di diri Anda Roh Kudus itu. Betul, Tunjukkan ada. perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Silakan. Hukum pertama dari yang dipesan, jangan terganggu tepuk-tepuk tangan itu, jangan dulu. Ucapan Dengar. pertama, firman pertama yang Firman disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu di mana Dengar tertulis? dulu. Silakan. Jangan narasi banyak kau. Gini, firman Silakan. Tuhan Yesus pertama dan yang utama adalah kasihlah sesamamu manusia seperti Itu dirimu hukum sendiri. terutama, Terus, Bapak. ya itu. Bukan hukum terutama yang saya pertanyakan, Bapak. Bukan. Yang saya pertanyakan Oh firman adalah tidak. Oh firman tidak. yang pertama Oh, firman Yesus tidak. ucapkan. Inilah kenapa Anda selalu diturunkan, karena idiot. Saya bertanya, kalau memang ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus di dalam leher beton Anda itu, kata Yesus, Biar lama Anda kita akan diskusi ya. Anda akan mengingat perkataan semua yang Yesus katakan kepada muridnya. Pertanyaan saya kepada saudara, perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu apa? Untuk apa? Firman itu tahu tidak? Enggak ada Roh Kudus, Oh, teman-teman, enggak ada Roh Kudus. Enggak, tahu firman. Enggak ada Roh Kudus. Jadi ini Enggak ya kalau enggak ada Roh levelmu Kudus. pikiran satpam rupanya kau Enggak bawa-bawa. ada Roh Kudus. Coba tengok. Jadi tidak ada otak yang kau pakai otak satpam aja. Firman itu tahu enggak? Jangan kau rendahkan sapam, bosku. Jangan, enggak bagus. Kau tahu sapam itu gak? Sapam Iya, itu mantan adalah, itu. dengar Jadi dulu. jangan kau pakai, jangan kau dulu. bawa otak sewaktu kau satpam. Jangan begitu, jangan menghina security. Sapam itu adalah satu Saya tidak menghina, lembaga. tapi Loh, jangan kau bawa-bawa menghina. otak itu. Kau Karena menghina otak- itu namanya. Kau menghina Bukan itu. menghina, otak preman itu, kau itu. Otak preman lagi. Security itu, Sapam itu adalah lembaga resmi di bawah naungan Polri. Tahu-tahu? Iya. Jadi Kenapa jangan kau hina? semasa Kenapa kau otakmu hina? di situ, jangan, Kenapa otakmu yang kau saya hina? bilang. Kenapa kau Otakmu saya hina? bilang. Kenapa Otakmu kau yang saya hina bilang. lembaga resmi negara? Kenapa? Otakmu yang saya bilang. Loh, tadi kau sebut Sapam. Sapam itu lembaga resmi. Jadi firman itu Dia tahu itu tidak? dia memiliki tugas kepolisian terbatas di bawah naungan Tidak. Kapolri. Firman itu Kenapa tahu kau tidak? hina? Kenapa Firman kau itu hina tahu Sapam? tidak? Firman itu tahu tidak? Sementara Tuhanmu dibunuh Sapam Romawi. Kau hina-hina Sapam. Hah? Firman, kau tahu firman tidak? Tidak ada infrastruktur jadi di negara ini kalau tidak ada security yang pengamanan. Kau tahu firman tidak? Jaga lisanmu itu kau itu. Firman itu kau mengerti tidak? Tidak. Leher beton. Kutanya samamu, kata Yesus, Yohanes 14:26, Roh Kudus itu ciri-cirinya adalah Ya. mengingatkan engkau kepada perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Terus? Nah, sekarang apa perkataan Yesus yang pertama diucapkan kepada muridnya kalau memang ada dalam dirimu itu Roh Kudus, bukan roh setan? Dengar. Itu tahu kan? Firman yang disampaikan oleh Yesus itu sudah mencakup. Yang Kasihlah- pertama, leher beton, yang saya tanya,
yang pertama Yesus sampaikan kepada muridnya sebagai pengenalan kalau dia itu adalah rasul utusan Elohim itu apa? Bukti bahwa kamu itu memiliki Roh Kudus, kau pasti tahu. Karena ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus, ingat seluruh perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, bukan kepada pengikut palsu kayak kau. Datang-datang Yang hina-hina disampaikan security. oleh Yesus itu sudah mencakup semua hukum. Yang pertama, leher beton, yang kutanya, yang pertama Yesus sampaikan ke muridnya itu firman yang mana? Kalau kau memang punya Roh Kudus pasti kau tahu. Apa firman pertama yang Yesus sampaikan? Hah? Apa? Udah narasimu. Ya, silakan. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu saya katakan sudah mencakup. Saya tidak tanya itu, kampret. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus sampaikan kalau Anda punya Roh Kudus pasti Anda ingat. Karena Yesus mengatakan, Yohanes 14:26, Roh Kudus yang aku utus dalam nama Bapa akan mengingatkan segala sesuatu perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Saya mau bukti. Apakah di Kristen ada Roh Kudus atau yang ada adalah roh calabai alias roh setan? Tunjukkan di mana dalilnya pernyataan pertama Yesus tentang dirinya kepada murid-muridnya. Silakan. Roh Kudus tidak. Alamak. Benar-benar yang si leher beton ini. Otakmu itu tinggal di sini bukan di sini. Makanya kau itu ditanya apa, kau jawab apa. Makanya jangan Enggak, sombong kau, biar jangan sombong, jelas. jangan Saya kau tanya menghina dulu. security, jangan kau menghina sapam. Yang membunuh Yesus itu sapam Romawi, tahu kau? Ternyata saya security lebih pintar dari kau. Bicara dengan levelmu ini susah. Saya lebih pintar sebagai satpam daripada Susah you. kalau levelmu. Hina-hina sapam, otakmu nggak ada. Leher Saya seperti tanya Roh Kudus beton. saja gak kau nggak tahu. Itu lehermu Roh itu Kudus seperti saja tiang nggak tahu listrik, kau. itu aku perbaiki. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Roh Otakmu Kudus yang itu saya apa? perbaiki. Dari mana kau curi kata Roh Kudus itu? Dari mana Menurutmu kau curi? apa? Dari mana kau curi kata Roh Kudus? Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Nah itu Kudus? klaim lagi. Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Ya, bahasa Kudus? Indonesia. Nenekmu Bahasa kiper. Indonesia itu. Mana Bahasa ada bahasa Indonesia. Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Jadi menurutmu apa? Kutanya dulu kau, dalam bahasa Yunani kitabmu itu Roh Kudus itu apa? Ah? Sudah di bahasa Indonesia kan Roh Kudus. Nah, Saya apalagi- tanya bahasa Yunaninya apa? Itu kan bahasa yang kau rampok dari Al-Quran. Sekarang bahasa Oh, Yunaninya dirampok kitabmu apa? Yes. Yang bahasa Al-Quran ada. Sekarang kau Memang tanya, bahasa Al-Quran kau ada. tanya sama pendetamu, sama pastormu, sama Tuhanmu, otakmu. apa kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Al-Quran. Mana ada bahasa Al-Quran? Bahasa Arab Nenekmu yang kiper. ada. Nah sekarang Jadi kalau memang kau Arab. menggunakan kata Roh Kudus itu apa Yunaninya? Kutanya kau. Ya, yang saya kenal bahasa Indonesia, Roh Kudus itu bahasa Indonesia. Roh Apalagi? Kudus itu bukan bahasa Indonesia, kampret. Karena Enak kali bahasa kau. lain tidak perlu sama saya untuk pengajaran, tidak perlu. Bahasa Ya, Indonesia karena kau yang gila, sudah- karena kau gila kau gila. Yang gila Di kau dalam atau gimana? Di dalam kitabmu tidak ada kata Roh Kudus. Nanti masuk ke Indonesia nyamar-nyamar mengikuti Islam baru ada kata Roh Kudus. Paham Di kau? Alkitab saya banyak kata Roh Kudus. Tidak ada, itu cuman masuk ke Ada. Indonesia. Orang Iya, di bahasa Kristen Indonesia, di luar, kan? orang Kristen di luar Indonesia tidak ada yang kenal kata Roh Kudus itu. Kau cuman menipu-nipu diri kau sendiri dengan mengambil Ya, istilah karena Roh Al-Quran. Kudus kan Paham bahasa kau? Indonesia. Karena Roh Kudus bahasa Sekarang Indonesia. Apalagi? bahasa Yunaninya apa? Ya untuk apa saya kenal bahasa Yunani? Bahasa Supaya Indonesia kau Roh waras, Kudus. supaya kau waras. Alah. Jadi Dalam kau kira bahasa apa? Yunani, dengar, Kau kira bahasa apa? Enggak. dengar, bahasa Yunani yang kalian terjemahkan salah dalam bahasa Quran itu adalah pneuma hotheos. menjustis kau lagi salah. Memang kau Pneuma siapa? itu artinya, pneuma itu artinya Memang kau siapa hantu. mengatakan salah? Kipas angin, kipas dia teman-teman, Allah. kipas dia. Pneuma, dengar, Main kita pneuma main, kita sampai hagios, setengah jam. dengar, pneuma hagios Dengar, itu main. artinya hantu suci, bukan Roh Terus? Kudus. Nah, Pneuma itu hantu suci. menurut penerjemahanmu yang bodoh. Enggak, itu menurut bahasa aslinya. Pneuma itu artinya Saya tidak hantu. perlu bahasa asli bahasa Indonesia. Makanya Roh Kudus. kau sesat mengikuti Siapa nabi yang sesat? palsu, rasul palsu. Siapa yang sesat? Kau kira Karena kau Jibril tidak atau memiliki Roh Kudus. Kau tidak memiliki Roh Kudus. Jibril? Yohanes 14 nomor 26. Roh Kudus yang akan kuutus itu dalam nama Bapa
akan mengingatkan segala sesuatu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan pertama kali ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya? Apa? Yang penting bagi kami Yang adalah penting, ajarannya. yang penting. Congok, makanya leher kematian beton. otak. Udah kau di bawah. Dongok. Blow on. Itu kau sadari itu. Saya belum mengungkap ciri kedua. Tanda-tanda orang percaya adalah mampus, minum racun. Masya Allah, Bang Pei, barakallah. Minum racun, mengerti bahasa asing, bisa kau rupanya leher beton. Menghina security, sigi-sigi sapam. Apa istimewamu rupanya daripada security? Security sapam itu lembaga resmi loh. Satu lembaga yang menjadi divisi kuat di badan kepolisian. Asal kau tahu, security itu harus pendidikan. Pendidikannya di Polda, di Mabes Polri. Kau pikir security kayak zaman bapakmu dulu? Satpam itu sekarang itu adalah pekerjaan bergengsi, tahu nggak? Nggak semua orang bisa jadi security. Harus ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan utama, dan itu pendidikannya di Mabes. Mereka punya nomor registrasi Mabes Polri. Jangan kau hina-hina security itu. Security itu pekerjaan yang tidak gampang sekarang ini. Kalau dulu memang mungkin kau remehkan, iya silakan aja. Karena kau memang suka meremehkan orang. Sedikit-sedikit sapam. Kamu menggunakan seragam satpam sekarang ini tanpa ada nomor registrasi Mabes, dilucuti pakaianmu, kau dianggap security gadungan, ditangkap kau. Bodoh, sedikit satpam, memang kau apa? Dia pernah menjaga Tuhan kau. Jangan kau menghina institusi Satpam, jangan. Korsnya Satpam itu dilindungi oleh negara dan dia berada langsung di bawah Kapolri. Jangan kau macam-macam. Dan security itu dipersenjatai juga loh. Yang memenuhi syarat tergantung ruang lingkup di mana kerja mereka. Mereka dipersenjatai dan senjatanya mereka ada senjata organik. Jangan kau sembarangan merendahkan Satpam, jangan. Mereka tuh latihan nembak, latihan menjinakkan bom. Jangan kau sepelekan, jangan kau anggap kayak dulu security itu di mana, di kompleks. Enggak, sekarang enggak bisa lagi. Untuk mendapatkan ijazah Satpam itu kau harus berdarah-darah dulu. Gila kau ya. Sipil yang tidak murni, semi sipil yang tidak murni, kemudian sipil, ketika ada kekacauan di negara ini, yang pertama kali dipersenjatai itu mereka, security kita ini. Jangan kau sepelekan pekerjaannya mereka, apalagi yang di bank tempat saya itu. Mereka uang keluar masuk antar bank itu kalau tidak ada mereka nggak keluar, nggak berani negara mengeluarkan dana dari bank ke bank, dari bank ke nasabah, dari bank ke perusahaan masuk ke bank kalau tidak ada pengawalan mereka. Mereka sudah terlatih, terdidik. Enak kali kau hina-hina Satpam. Robek-robek juga nanti mulut kau ya. Apa ya? Halo saudara Madohe. Ya Bang Zuma. Apa judulnya ini? Ciri-ciri Nabi palsu kah? Iya betul. Seperti Nabi Muhammad lah. Itu Nabi palsu itu. Iya. Silakan kasih data Itu pengantar kan tinggal dulu. di gelap, di gua-gua. Ada di Alkitab Bang Zuma.
Ciri-ciri nabi palsu persis kayak Muhammad. Oh. Kasih dalil dulu, Bang, dalil. Dalil dulu, dalil. bukan- Jangan menuduh, itu jadinya fitnah. Kalau tidak ada dalil yang mendukung itu fitnah, itu bahaya. Iya. Jangan. Soalnya nabi kan semua harus dari bangsa Israel, Bang. Nggak ada dari bangsa lain, Bang. Ada dalilnya? Ada di Alkitab, Bang. Iya, silakan Sama tunjuk. tinggal-tinggalnya. Coba. Terus harus ada di Alkitab, Bang. Oke, saya bacakan dalil di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya, siapa yang memasukkan pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Pokoknya Mengajarkan. nggak ada nabi dari bangsa lain, Bang. Kalau Tunggu ada dulu. nabi dari bangsa lain itu nabi Tunggu palsu, dulu, Bang. tunggu dulu, Bang, tunggu. Memasukkan pengajaran ke Tinggalnya dalam. di gua-gua yang gelap. Itu ada di kejadian lama. Perjanjian lama, Bang. Di mana Tunjukkan saya dalilnya. lupa ya. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Karena Ada Paulus tentang itu nabi palsu. Paulus itu tinggal di dalam ruangan gelap bertahun-tahun dia di dalam ruangan gelap di mana disebut sebagai temeon. Temeon itu dalam bilik rahasia. Di dalam bilik rahasia itulah Paulus Ciri-cirinya ada mengaku di nabi bertemu. Anda, Bang. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa? Masa masuk di dalam goa gelap? Nabi Muhammad, goa Hira itu bukan berbentuk goa loh. Goa Hira itu bukan tidak gelap di sana. Goa Hira itu Oh, pasang adalah lampu. bukan. Ada pasang lampu Nabi Muhammad. Bukan. Goa Hira itu disebut Goa Hira karena dia berada di atas bukit. Tetapi dia tidak berbentuk goa. Itu bebatuan yang ruang terbuka. Berbeda dengan Paulus. Paulus berada di dalam tempat yang gelap, yaitu di sel penjara. Karena dia lagi buta, Bang. Gitu. Terus kata dalil di dalam Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? Ada bangetnya di Alkitab. Mirip sekali dengan Nabi ini, Bang. Ayo. Kalau Siapa Paulus kan yang beda, pernah? Bang. Yesus Kan rasul berkata, Paulus. iya Bukan rasul nabi. palsu. Rasul palsu juga ada, rasul palsu. Dalilnya di 2 Petrus 11 itu ada juga rasul palsu. Rasul itu artinya utusan. Utusan itu artinya murid, murid palsu. Nah, kata Yesus penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus mengaku bertemu Bang dengan cuma Yesus. percaya di deh padang sama gurun. saya. Ciri-cirinya ada di Nabi Anda. Kalau di Oke. Paulus enggak. Oke, Serius, Bang. oke. Lebih baik Abang Buah dari nabi palsu itu apa menurut Yesus? Buahnya. Terakhir ini. Buah dari nabi palsu itu bisa kita lihat, kata Yesus, apa buahnya? ya Memanggil- membenci orang kan, teror Enggak orang dong. kan. Yesus Iya dong. mengatakan, Yesus Bom bunuh mengatakan, Yesus mengatakan buah dari nabi palsu di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Kedua, bermukjizat pakai nama Yesus. Ketiga, bernubuat pakai nama Yesus. Keempat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya,
Yang Penjelasannya beda bermujizat, itu bang. yang Pendeta-pendeta yang bermujizat munafik. mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Jujur Itu dulu. beda penjelasan bang. Penjelasannya Sabar begini dulu. bang. Tunggu. Oke, oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Beda penjelasan bang. Itu yang Ya. pendeta yang munafik bang. Nah, pendeta itu Kristen atau Islam? Iya disebut nabi palsu karena mereka hatinya ke dunia tapi bukan ke Yesus. Mulutnya aja yang menyembah Yesus. Itu Paham pendeta saya. Islam atau Kristen? Jawab dulu. Jawab dulu. Kristen. Oke, Tapi udah Kristen selesai. yang munafik maksudnya. Dah, Yang selesai. munafik maksudnya. Iya. Buahnya ada di Kristen. Terima kasih Anda sudah mengakui. Jadi buah nabi palsu itu dari lisan teman kita tadi sudah diakui. Itu ada di Kristen. Tepuk tangan buat kita. Itu dibuat piti teman-teman, karena ciri dari nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Buahnya bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Pakai namaku, aku mau rehat, aku mau ke melayar. Makanya aku turunkan. Teman-teman sekalian yang kucintai dan kusayangi. Abang, Oke. Jadi sengaja saya naikkan satu orang Kristen supaya kita kunci sesi kali ini bahwa kita mendapatkan jawaban akurat. Nabi palsu, Matius 7, 15-23. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, bukan kepada orang Kristen. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa yang menyamar domba? Nabi Muhammad ke atau Paulus? Nabi Muhammad gak pernah nyamar domba, gak pernah menyamar Yahudi. Paulus ngaku Yahudi kan. Nah, kena dia kan. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Umat Islam tidak. Umat Paulus memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Umat Islam tidak. Umat Paulus yes. Bermukjizat pakai namaku. Umat Islam tidak. Umat Kristen yes. Mengusir setan pakai namaku. Umat Islam tidak, orang Kristen yes. Berarti buah nabi palsu ada di Kristen. Tinggal cari siapa nabinya. Begitu sudah. Oke teman-teman, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya harus undur diri karena melayat sekiranya tak ada keluarga dari keluarga kita meninggal dunia. Kita akan terus sebagaimana yang saya janjikan. Tapi paling tidak kita sudah nitip pesan nih kepada dunia Kristen, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa Komal Islam, Komal Bang Suma, pembina apologetis Indonesia, membuka tema ciri-ciri Nabi dan Rasul palsu atau Nabi Rasul palsu. Itu akan diusung sehingga mereka akan menyediakan data-data untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi atau Rasul palsunya. Sehingga ketika kita live sebentar malam akan berbondong-bondong pendeta, pastor, penginjil, lulusan teologi, lulusan STT, mahasiswa STT menumpuk di sini untuk menjelaskan nama daripada nabi palsu tersebut. Tapi kita tunggu sebentar malam. Betulkah ada di antara mereka yang menemukan data itu? Silakan sajikan data sebanyak-banyaknya dari kitabnya Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama, dari kitabnya Romawi yang kalian sebut perjanjian baru. Tumpuk, bawa kemari, hadapi kita dengan tema ini. Saya akan pasang Anda sebagai narasumber dari pihak Kristen, sekiranya Anda mumpuni di dalam menjelaskan tanda-tanda atau ciri-ciri nabi atau rasul palsu. Oke? Kita sambut sebentar malam teman-teman. Sebarkan ke seluruh pelosok Indonesia bahwa Bang Suma menantang saudara-saudara Kristen, pendeta, pastor, penatua atau apapun itu di Kristen yang menguasai data untuk hadir di Komal kita membahas ciri nabi dan rasul palsu.
Kita lihat sejauh mana mereka menguasai Bible. Saya kira begitu teman-teman. Sementara saya minta maaf dan terima kasih atas kebersamaannya kepada saudara Kristen. Kalau kebenaran yang terungkap hari ini menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Misi Islam adalah untuk menyelamatkan kalian. Islam datang sebagai rahmat. Kalau Anda menerima rahmat itu urusan Anda dengan pencipta langit dan bumi untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau Anda menolaknya, itu juga urusan Anda dengan Tuhan Anda Allah Azza wa Jalla yang menerima kemudian upahnya di neraka. Kami hanya memberi peringatan dan meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh nabi-nabi palsu. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu